warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisan jami'atin fi hadratil wasi'ah suratan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyyati min niyyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'amudu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Langsung saja mari kita tonton video ini sampai selesai. Kita mendengarkan penjelasan yaitu tentang para habaib. Siapa itu habaib? Yuk, ingin tahu? Ikuti penjelasannya di dalam video ini, semoga bermanfaat. Habib ini dzurriyyah Rasulullah, darah dan dagingnya mengalir darah daging Rasulullah SAW. Tetapi bukan orang yang maksum, bukan sosok yang suci dalam arti tidak pernah berbuat kesalahan, karena bukan Nabi. Dzurriyyahnya Rasulullah ini bukan Rasulullah, tetapi ada keistimewaan karena darah dagingnya, nasabnya bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Ulama ahli nasab menyepakati hanya dua, dari jalur Sayyidina Hasan dan dari jalur Sayyidina Husain, tidak lainnya, dengan sejumlah dalil hadis. Kemudian bagaimana kalau oknum, saya katakan oknum habaib, ada yang dinilai tidak baik lalu dikomentari oleh seseorang karena sudah media massa memframingnya menjadi buruk, citrakan buruk atau bagaimana, dan beliau misalkan punya perilaku yang memang secara sekilas pandangan mata seperti memprovokasi, seperti mengeluarkan beberapa kalimat yang tidak santun dan seterusnya. Nah, perbuatan jelek tetaplah jelek siapapun pelakunya. Ya, ada satu gambaran yang sangat tepat, dan ini yang menyampaikan Habib sendiri. Kalau ada Habib kemudian dia terindikasi melakukan keburukan, itu seperti orang yang mulia kemudian kakinya terkena kotoran, katakanlah teletong ya. Yang namanya teletong tetap teletong, dibersihkan teletongnya, maka kaki orang mulia ini tetap mulia gitu. Jadi omongnya tetap jelek, provokasinya tetap buruk, habibnya baik karena nasab, perilakunya yang tidak baik. Terus apa kewajiban kita? Dzurriyyah Rasul, kita punya kewajiban karena ini adalah keturunan baginda Rasulullah. Rasulullah berjasa kepada kita karena menyampaikan risalah agama ini rahmatan lil alamin, dan seluruh semesta ditinggalkan dari nurnya baginda Nabi Muhammad. Maka kita berhutang jasa kepada beliau sebagai bentuk rasa hormat, hormati keluarga beliau. Jadi perintahnya agama hanya menghormati, bukan mentaati. Kalau mentaati sudah ada kaidahnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Orang tua sendiri kalau nyuruh maksiat gak boleh diikuti, tapi dicium tangannya, berbakti, didengarkan. Tapi kalau suruh nyembah berhala, jangan ikut. Itu anaknya Rasulullah mendidik sahabat, sehingga orang tuanya sahabat terharu masuk Islam karena anaknya tetap baik. Jadi hormati, menghormat, mencintainya, mencintai. Tapi jangan ditaati secara mutlak. Lihat dulu, baik apa enggak? Oh baik, taati. Kok ngajak pada keburukan? Jangan ditaati. Cinta. Sama halnya dengan kita punya pasangan hidup, ya, punya suami, punya istri. Kita cintai istri kita, anak-anak kita.
Tapi ketika dia sudah berbuat salah, apakah kemudian cinta kita berubah? Cinta tetap. Justru karena cinta dinasihati, justru karena cinta dihilangkan keburukannya. Gitu. Terus bagaimana kalau kemudian kena doa itu sebenarnya keningkolah ya, karena gara-gara mencaci maki kemudian stroke ya. Ya jelas, karena ini adalah orang yang harus dihormati dan dicintai, kok malah dicaci maki. Loh, bukankah kita nggak setuju kepada perbuatannya? Kalau Anda mencaci perbuatannya, Anda tidak mungkin kena stroke. Berarti ada yang salah dalam cara mencaci makinya. Kalau sudah mencaci maki pribadinya, individunya, bahkan nasabnya, hati-hati. Disitulah doa buruk menimpa pelakunya. Ya. Jadi yang kualat itu bukan karena Habibnya, enggak. Ya. Karena dia itu melampaui batas membenci perbuatannya. Yang mestinya hanya perbuatannya saja yang dibenci sampai pada individunya. Ya, ini yang salah dan ini yang sedang terjadi di negeri ini. Mudah-mudahan kita lulus dari ujian fitnah zaman ini. Umat dianugerahi akhlak yang baik. Umat diberi kecerdasan mana yang harus dibenci dan mana yang harus dicintai, dan bagaimana cara membenci yang baik dan mana cara mencintai yang Masya Allah, tabarakallah. Nah, demikianlah sahabatku penjelasan tentang para habaib, bahwasanya habaib itu adalah imam zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berjalur dari Hasan atau Husain, sahabatku ya. Jadi penjelasan daripada beliau ini sangat-sangat luar biasa dan sangat bijaksana. Karena habaib walaupun mereka itu adalah zuriat Rasulullah SAW, mereka tidak maksud. Itu betul, saya sepakat itu. Tetap kita hormati mereka dan kita sayangi dan santuni mereka juga ya. Walaupun sekalipun mereka bukan habaib, bukan turunan bukan turunan zuriat Rasulullah SAW, dan kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk saling mencintai dan saling menyayangi sesama saudara kita yang seiman. Nah, demikianlah sahabatku, jika kalian suka dengan video ini, di like, komen, share, and subscribe. Dan jika tidak suka, abaikan saja. Dan saya mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan. Saya akhiri ma'assalam fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.